Halo bro, kembali lagi di gaptek.id. Jadi pada video kali ini gue akan coba untuk mempreview motherboard Asus Z270F Strix Gaming. Kenapa gue bilang preview bukan gue bilang review? Karena memang bukan video review, tapi video preview. Ya, jadi yang mau kita bahas itu dari motherboard ini hanya soal fitur-fiturnya aja, karena gue belum punya prosesor Intel Kaby Lake. Yap, kita masuk ke bagian desain dari Asus Z270F Strix Gaming. Asus Z270F Strix Gaming ini sebenarnya bukan seri tertinggi untuk chipset Z270 dari Asus. Di atasnya masih ada beberapa seri yang lebih tinggi seperti Maximus 9 yang tentunya dari segi fitur lebih lengkap daripada ini. Meskipun begitu, secara penampilan motherboard ini cukup terlihat mewah untuk kelasnya. Asus juga memberikan warna PCB matte black sekaligus ditambahkan VRM armor yang gak kalah kerennya. Pada bagian armor ini terdapat tulisan Strix yang amat disayangkan tulisan ini belum bisa nyala-nyala. Tapi sebelum bahas LED, kita lompat dulu ke bagian belakang untuk lihat I/O panelnya. Motherboard ini memiliki 1 kali USB 3.1, 4 kali USB 3.0, dan 1 kali USB Type-C. Ethernet Intel i219V yang udah didukung dengan ROG Gameverse teknologi atau semacam LAN killer gitu. Selebihnya ada audio dengan chip SuperMe FX, HDMI, DisplayPort, DVI, dan PS2. Sebenarnya menurut gue Asus lebih baik menambahkan banyak USB port ketimbang Asus memberikan port seperti PS2 dan juga DVI yang cenderung kita udah bener-bener jarang pakai. Kenapa bisa bilang begitu? Lagi pula untuk pengguna chipset Z rata-rata itu udah nggak menggunakan lagi yang namanya IGP, dan juga ya keyboard PS2 udah jarang banget lah ya yang pakai keyboard PS2, rata-rata udah USB semua. Dengan chipset Z270 tentu motherboard ini memiliki soket LGA 1151. Nah, buat yang tanya Z270 bisa pakai Skylake atau enggak? Jawabannya jelas bisa. Dan apa pengaruhnya? Jawabannya nggak ada sama sekali. Z270 mensupport Intel Skylake dan Kaby Lake. Pada Z270F Strix Gaming, slot RAM yang diberikan ada 4 yang udah support XMP dan maksimum overclock 3866 MHz. Mensupport 3-way Crossfire X dan 2-way SLI. Buat yang gila SSD juga tenang. Meskipun ini seri nanggung, Asus udah ngasih 2 kali slot M2 SSD. Sisanya ada 6 port SATA 6Gbps. Bagian terakhir itu yang kekinian, Aura RGB. Untuk motherboard ini, RGB lighting ada pada bagian armornya. Biarpun cuma pada bagian situ aja, LED-nya sih cukup keren untuk diajak narsis dan di-upload ke Instagram. Kalau emang kurang, lo bisa tambahin LED strip dengan RGB header seperti ini. Lalu tinggal buka software Aura, nanti bisa disinkronisasikan LED-nya. Total warna yang bisa di-set itu ada 16,8 juta warna. Dan profilnya banyak banget. Gue suka profile Comet ini, dan musik biar pas setel lagu LED-nya ngikutin beat musiknya gitu. Kalau untuk BIOS-nya sih motherboard ini dari segi UI-nya masih mirip-mirip dengan seri-seri Z170 keluaran ROG sebelumnya. Buat yang agak-agak awam bisa pakai easy mode, dan kalau mau setting yang expert tinggal tekan F7. Harga motherboard ini cukup terjangkau untuk kelas Z270 yang kelihatan mewah, yaitu sekitar 3,4 juta atau 3,5 juta. Buat yang mau build Kaby Lake dengan tampilan mobo keren, fitur yang cukup banyak, akan tetapi nggak punya kebutuhan nyolokin USB yang banyak, gua rasa motherboard ini bisalah jadi pilihan. Oke, itulah dia preview soal Asus Z270F Strix Gaming. Lu boleh tanya-tanya atau komen-komen di bawah kalau misalkan lu mau nanya-nanya soal motherboard ini, atau mungkin lu ada yang kebingungan dari fitur-fitur motherboard ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik, bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description. Gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.